Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, khususnya untuk Bapak Agustianto Hamijaya, anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit, serta keluarga besar, handai tolan, serta jemaat. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Namun sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi 1 ayat 21 demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Betapa bahagianya ya Bapak Ibu, kalau almarhum Ibu Vin Yati Susilo, saya percaya sudah bersama-sama Kristus di surga. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara serta saya sendiri ya saat ini? Kita harus memaknai akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, yang sudah diberkati, dan hendaklah kehidupan kita itu boleh menjadi berkat bagi sesama. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian yang ada di kertas, Indah Rencana-Mu Tuhan. Kita satu dalam doa.
Bersyukur Tuhan untuk saat ini di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami sebagai keluarga, kerabat, dan jemaat untuk boleh menemani almarhum di hari-hari terakhirnya. Nyatalah kasih Tuhan bagi keluarga besar almarhum. Kami melihat hidup yang sudah Engkau anugerahkan pada hari ini sebagai kesempatan kami untuk boleh melayani-Mu sebelum kami ada bersama-Mu di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari kidung pujian penghiburan nomor 32 untuk serah kepada Allah. Paduan suara Kalvari dan silakan untuk dapat melayani. Right.
saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa, di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tinggallah bersama dengan setiap kami. Terlebih di dalam masa perkabungan dan juga duka cita saat ini, bersama dengan segenap keluarga, ya Tuhan, kami mohon kiranya karuniakanlah kepada setiap kami kekuatan dan juga penghiburan yang datang dari Tuhan. Terlebih ketika kami akan sama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang akan menjadi kekuatan, yang akan menopang, yang menuntun dan juga mengokohkan setiap kami di tengah segala perasaan, di tengah segala hal yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, bersabdalah, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam sukacita dan juga di dalam kerendahan hati. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya ajak malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan yang terlebih melakukannya dalam hidup setiap hari. Dalam sambutan kebaktian tutup peti beberapa hari yang lalu, Bapak Agus mengungkapkan bahwa lagu Tiap Langkahku menjadi lagu yang punya kesan tersendiri. Betul ya Pak Agus ya? Bersama dengan almarhum, lagu yang ada di nomor 44. Bapak Ibu bisa membukanya sebentar. Di dalam lagu Tiap Langkahku itu menurut saya ada satu lirik yang sungguh menjadi bagian yang semestinya menjadi iman percaya kita. Kalau di sana dikatakan di dalam kalimat yang pertama, apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dari mana kita punya keyakinan bahwa memang setiap langkah kehidupan kita, setiap babak dalam perjalanan hidup kita itu memang diatur oleh Tuhan. Dan saya kira jawabannya ada pada Injil Yohanes pasal 10 ini. Ketika Tuhan mengatakan, ketika Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah sang pintu. Bukankah pintu itu berarti menjadi sarana di mana semua yang keluar dan masuk dalam kehidupan domba-dombanya diaturnya sedemikian rupa. Pintu menjadi sarana apa yang terbaik itu mesti masuk, dan apa yang tidak baik itu mesti keluar. Kalau Tuhan mengatakan bahwa akulah sang pintu,
Bukankah itu mau menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pastilah ada campur tangan Tuhan di sana. Ada kendali Tuhan di sana. Dijaganya sedemikian rupa mana yang terbaik untuk dialami oleh anak-anaknya, oleh domba-dombanya, dan mana yang tidak, tentu tidak diperkenannya untuk masuk. Kalau Tuhan mengatakan akulah pintu, bukankah ini menegaskan kepada setiap kita, sama seperti lagu tiap langkahku, kehidupan kita dalam berbagai babak yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan mengaturnya sedemikian rupa. Dan pastilah apa yang sesungguhnya kemudian dialami oleh domba-dombanya, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan berkenan kita alami dalam perjalanan hidup kita? Kita diajak untuk percaya Dialah sang pintu yang mengaturnya, yang mengendalikannya, dan yang memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Hanya saja sayangnya memang Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Tuhan mengatakan bahwa akulah sang pintu, tetapi seringkali ada hal yang lain yang seringkali kemudian menggoyahkan iman percaya kita untuk tetap berpegang pada keyakinan itu. Setidaknya saya menemukan ada 3 hal yang seringkali membuat kita kemudian menjadi takut, khawatir, dan juga cemas akan kehidupan kita. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal hari kemarin. Ketika kita bicara soal masa lalu kita, ketika kita bicara soal apa yang sudah terjadi di belakang, seringkali kemudian kita dibuat menjadi takut, kita dibuat menjadi cemas. Kenapa? Karena di hari kemarin, di masa lalu kita, dengan apa yang sudah terjadi, seringkali kita menemukan di sanalah ada kesalahan, ada kegagalan, ada kejahatan, bahkan mungkin yang kemudian membuat kita ini menjadi menyesal. Kenapa saya tidak melakukan itu? Kenapa saya tidak mengambil keputusan itu? Kenapa saya mengucapkan itu? Lalu kemudian keputusan-keputusan kita di waktu yang lampau berdampak sedemikian rupa dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin kalau kita melihat ke belakang dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, kita akan menjumpai di sana ada kekecewaan, di sana ada penyesalan, di sana ada kemarahan, di sana ada ketidakpuasan. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan itu? Hari kemarin, masa lalu kita seringkali mendatangkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hidup kita. Yang kedua, bukan hanya hari kemarin, tetapi juga hari esok. Apa yang akan terjadi di depan juga seringkali membuat kita ini menjadi takut, membuat kita ini menjadi khawatir dan cemas. Kita cemas akan apa yang akan terjadi dengan hari tua kita. Mungkin kita takut dengan kondisi kesehatan kita, dengan kondisi keuangan kita, dengan kondisi usaha pekerjaan kita. Kita khawatir dengan banyak hal, dengan apa yang akan terjadi di depan. Semakin kita membayangkan apa yang akan terjadi di hari esok, sedemikian besar pula ketakutan itu semakin membayangi kita. Yang ketiga, apa yang seringkali kemudian membuat kita khawatir dan takut adalah orang lain. Ada hari kemarin, ada hari esok, tetapi juga sosok orang lain yang dianggap membahayakan diri kita, membahayakan karir dan usaha kita, atau mungkin membahayakan keluarga kita. Tetapi juga bukan hanya kehadiran orang lain, tetapi juga kehilangan orang lain pun juga seringkali
mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Sosok orang lain juga bisa mendatangkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itulah berbagai sumber kecemasan yang seringkali terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ada masa lalu kita, ada hari esok yang kerap kita bayangkan, dan juga sosok orang lain di sekitar kita. Lalu bagaimana ketika Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah sang pintu itu? Yohanes 10 sebenarnya hendak menegaskan kepada setiap kita bahwa kalau Tuhan itu adalah gembala sekaligus pintu, maka siapapun dan apapun yang akan masuk dan keluar pasti harus melewatinya, pasti harus melaluinya. Kalau Yesus menyatakan dirinya adalah gembala sekaligus pintu, itu artinya di satu sisi dia memberikan perlindungan, memberikan penjagaan sepenuhnya kepada kita. Siang dan malam, segala waktu, segala kesempatan, segala keadaan, tidak pernah sedikit pun domba-dombanya akan ditinggalkan. Apa yang keluar dan masuk dalam kehidupan domba-dombanya, ia tahu persis mana yang terbaik bagi domba-dombanya. Karena itulah, kalau kita bicara soal hari kemarin, maka sejatinya itu tidak membahayakan dan tidak mengkhawatirkan kita. Kenapa? Karena Kristus telah menjadi sang pintu yang menutupi kita, antara kita hari ini dengan masa lalu kita. Di antara kita hari ini dengan hari kemarin yang mungkin penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan, sudah terbentang kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah Kristus datang mau mengampuni dan juga menebus setiap kita dengan segala dosa, dengan segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Kalau masa lalu kita begitu mengecewakan dan juga begitu penuh dengan penyesalan, Kristus menjadi sang pintu yang menutupi kita hari ini dengan ancaman hari kemarin. Semua noda hitam, semua dosa dan kejahatan kita, bukankah telah ditebus dan dihapusnya? Beban masa lalu kita hari kemarin kita mestinya sudah tidak ada lagi di pundak kita, melainkan ada pada Kristus yang tersalib. Jadi sejatinya antara hari ini dengan masa lalu kita, dengan hari kemarin, kita diajak untuk takut. Kita tak perlu menyesal dan kemudian menjadi kecewa lalu rasa bersalah itu menghukum kita hari ini. Sebab ada salib Kristus di antara kita dan hari kemarin. Bagaimana dengan hari esok? Hari esok bukankah juga sumber kecemasan yang jauh lebih besar? Banyak orang kemudian datang kepada peramal karena ingin tahu dengan masa depannya. Tetapi apa yang kemudian terjadi ternyata bukannya tenang, malah makin cemas, makin khawatir, makin takut. Karena itulah kalau Yesus adalah gembala sekaligus pintu bagi domba-dombanya, bukankah itu artinya kita tidak sendirian menghadapi hari esok? Terlalu berbahaya kalau kita menghadapi hari esok sendirian. Karena itulah Kristus tahu apa yang terbaik untuk domba-dombanya. Kristus tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita tidak sendirian menghadapi masa depan. Ia selalu bersama dengan kita. Dan segala hal yang terjadi di depan kita bukan hanya berhadapan dengan kita sendiri, tetapi pastilah juga berhadapan dengan Sang Kristus. Segala hal yang terjadi pastilah lewat perkenan Tuhan. Bagian kita adalah satu, berserah
dan terus percaya akan penyertaan. Bagaimana dengan sosok orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pintu, maka segala sesuatu yang orang lain lakukan pasti harus melalui pintu. Artinya harus izin dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan izin, apapun yang menjadi rencana orang lain, pastilah Tuhan tidak akan membiarkan. Karena itulah kita terus diajak untuk percaya apa yang menjadi rencana dan juga kehendak Tuhan jauh lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutan kita. Lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan menegaskan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya pengendali, penguasa, pengatur dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasanya. Kita membutuhkan pertolongannya. Bagi keluarga yang tengah berduka, hadapilah dan lewatilah masa-masa duka ini dengan tidak sendirian, tetapi bersama dengan Kristus yang juga berjalan bersama dengan keluarga. Mungkin hari ini keluarga belum mengerti apa yang sesungguhnya menjadi rencana dan juga kemauan Tuhan. Tetapi kalau lagu nomor 44 Tiap Langkahku itu menjadi lagu yang berkesan bagi Pak Agus dan juga almarhumah, bukankah ini menjadi satu warisan penting bagi segenap keluarga? Warisan iman untuk terus diajak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari kuasa Tuhan kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan dalam berbagai segi perjalanan hidup kami, dalam berbagai babak kehidupan yang sedang kami tempuh ini, Tuhan selalu campur tangan. Kami tidak akan ditinggalkan sendirian, tetapi Kristus berjalan bersama dengan kami. Begitu juga kami percaya Kristus saat ini berjalan bersama dengan Bapak Agus Tianto Hanijaya dan juga beserta segenap anak, menantu, cucu maupun juga segenap keluarga besar. Menghadapi masa-masa duka ini, kami percaya tangan-Mu terus menopang dan juga menjaga. Kami percaya Engkaulah sang pintu sekaligus sang gembala yang sedemikian rupa mengatur kehidupan kami sampai pada akhirnya kami tiba pada satu pengakuan bahwa Tuhan sungguh memelihara kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang terus-menerus terjadi kasih-Nya, terjadi dan juga nyata menopang setiap kami. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu semakin meneguhkan bahwa setiap langkah kehidupan kami sungguh Tuhan yang telah mengaturnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang pintu dan sang gembala, kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum doa syafaat akan disampaikan oleh Penatua Andre, kita akan memuji Tuhan hati sebagai hamba yang ada di lembaran. Dan
Sesudah doa berkat oleh Bapak Penatua Fajar, kita akan memuji Tuhan. Bapak, terima kasih. Hati sebagai hamba. Ku tak lembah apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Juru Selamat yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami hadir pada saat ini dalam ibadah penghiburan atas keluarga Ibu Fitmiati Susilo yang telah Tuhan panggil pulang. Bapa, kami seringkali kami tidak mengerti akan rencana Tuhan, tapi kami rindu ialah saat ini Bapak Agustianto Hamijaya beserta anak, menantu dan cucu, biarlah Tuhan memberi penghiburan, memberikan penguatan. Biarlah kami semua dengan keyakinan bahwa saat ini di surga Ibu Vin disambut dengan sukacita. Tuhan memeluk Ibu Vin di surga. Bapak, kami rindu biarlah terus dalam setiap hari, setiap waktu Tuhan menjaga keluarga dari Pak Agus dalam hari-hari selanjutnya. Tuhan, biarlah iman kami Tuhan kuatkan, Tuhan bangunkan setiap harinya. Terima kasih ya Bapak, kami rindu, kami menyerahkan untuk rencana esok pagi, baik kebaktian yang akan diselenggarakan, juga keberangkatan ke Gelora. Biarlah Tuhan saja yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Kami serahkan untuk keluarga dalam perjalanannya, biarlah sampai di tempat dengan kondisi yang sehat. Kami berdoa Tuhan,
kami serahkan untuk GKI Kelurahan dalam persiapannya dalam mengantar Ibu Bin ke peristirahatan terakhir. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan membawa berkah. Bapak, kembali kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan setiap kehidupan kami. Tuhan yang memegang, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya minta segenap jemaat untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah penghiburan malam hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kami mohon buku-buku ujian penghiburan untuk dikumpulkan pada petugas. Mungkin dari keluarga ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam dalam kasih Yesus Kristus. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih buat pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat gereja GKI Pembecangan, pada Bapak Pendeta, Bapak Penatua yang sudah mensupport kami di dalam pelayanan dari penutupan peti, penghiburan malam ini, dan besok kebaktian pemberangkatan jenazah ke pemakaman. Kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, saudara-saudara yang sampai hari ini telah mensupport kami di dalam doa, di dalam ucapan dan ucapan bela sungkawa kepada kami yang telah ditinggalkan oleh kami tercinta. Memang tidak mudah buat kami, terutama seperti yang tadi disampaikan, kami berjalan bersama Tuhan, kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan itu memang tidak mudah buat kami. Iman kami sempat goyah dia. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan buat yang terbaik buat mami. Tentunya kami anak-anak ini memberikan yang terbaik untuk kesembuhan mami. Cuman Tuhan berkehendak lain. Dan kami merasa begitu kehilangan karena apa yang dialami mami begitu tiba-tiba buat kami. Dan yang membuat
sakitnya mami yang membuat kami tetap kuat tentunya. Iman percaya kami yang beliau juga campur tangan dari kami kecil sampai kami dewasa, sampai kami menikah. Beliau yang mengenalkan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami belajar untuk mengimani segala apa yang kami hadapi untuk tetap bersama Tuhan. Dan beliaulah yang terus mengajarkan kami bagaimana kami sebagai anak terhadap orang tua, bagaimana kami juga memaafkan orang-orang yang di sekitar kami. Oleh karena itu, terus terang kami sangat kehilangan. Dan saat ini kami sekeluarga belajar mengerti akan kehendak Tuhan buat kami. Sampai saat ini kami juga masih bergumul apa yang menjadi rencana Tuhan. Kenapa mami sampai sakit, kenapa mami sampai dipanggil Tuhan. Tapi saya yakin mami sudah bahagia bersama Tuhan, karena kami tahu bahwa mami percaya kepada Tuhan. Dan semoga ini menguatkan terutama buat papi, buat anak-anak. Dan saya yakin mami sudah menjadi berkat buat kami semua. Akhir kata kami minta maaf apabila apa yang beberapa hari yang sudah kami lakukan di rumah duka ini mungkin banyak hal yang tidak berkenan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati akan support dari Bapak Ibu semua, saudara-saudara, dan biarlah apa yang sudah dipertemukan Tuhan ini menjadi pertemuan yang terus kita bina bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Dan satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, besok pagi kami akan melakukan ibadah pemberangkatan jam 6.30. Kami juga minta maaf karena perjalanannya cukup panjang untuk ke pemakaman di Blora. Jadi pagi sekali, dan kami akan berangkat ke Blora mungkin jam 7 atau jam 7.30 ya, kita akan berangkat ke Blora, dan siang hari kami akan langsung melakukan pemakaman di Blora. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu, untuk malam ini kami menyediakan ada makan prasmanan dan hutan. Silakan Bapak Ibu memilih sendiri, dan silakan setelah ini bisa makan malam bersama. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan melalui makan dan juga minuman yang sudah disediakan, mari kita memohon berkat Tuhan atas makanan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa tangan kasih-Mu senantiasa menopang dan juga memberkati kami. Bahkan di tengah suasana duka cita, perkabungan dan juga rasa kehilangan keluarga, berkat Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Ketika kami akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan juga minuman yang sudah tersedia. Inilah ya Tuhan yang sungguh menjadi bukti nyata kasih-Mu yang senantiasa tidak pernah meninggalkan setiap kami, khususnya bagi segenap keluarga. Biarlah kami menikmati makan dan juga minuman ini sungguh dengan rasa syukur, dengan sungguh berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menikmatinya dengan mengingat ya Tuhan betapa besarnya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin.